Anak-anak sekalian yang dikasihi Tuhan, selamat pagi, shalom. Saudari-saudaraku, seberani-beraninya seorang pemberani pasti mempunyai ketakutannya sendiri. Saya punya saudara, badannya keren, keker badannya, bagus sekali badannya. Dia itu hobinya pelihara reptil. Suka kalung-kalungin ular, dipasang di Instagram. Berani, badannya keren gitu kan. Suatu kali saya datang ke rumahnya. Tiba-tiba ada binatang kecil yang namanya kecoa ada di sekitar situ. Dia mulai teriak-teriak histeris. Kecoa, 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 kecoa. Ya elah, badan keker hobi pelihara reptil takut sama kecoa. Istrinya yang badannya kecil, dia ambil itu kecoa pakai tangannya, dia buang. Saudari-saudaraku, kita pasti punya ketakutan-ketakutan kita sendiri. Apakah kita sekalian pernah mengalami sebuah ketakutan yang menggetarkan dalam hidup ini? Suatu ketika dalam perjalanan ke kota bersama dengan seorang frater, saya dari pedalaman Papua ingin turun ke kota Nabire. Jaraknya lebih kurang 200 km, ibu bapak saudara-saudari. Tetapi ditempuh dengan waktu 9 sampai dengan 10 jam. Bahkan juga bisa lebih, tergantung kondisi jalan. Paling cepat 9 sampai dengan 10 jam. Kami berangkat pagi-pagi dengan harapan nanti sore bisa makan malam di Nabire sembari melihat pantai. Indah sekali karena kami orang gunung. Namun apa daya, baru di tengah jalan mobil mogok, nggak bisa nyala. Nozzle radiatornya rusak. Temperatur mobil selalu high, tinggi, sehingga mobil nggak bisa di starter, nggak bisa nyala. Berulang kali kita tunggu dingin, isi air radiator, kemudian jalan lagi, begitu lagi. Sampai ini mobil udah benar-benar tidak bisa nyala. Saat itu sudah malam ibu bapak, saudara-saudari. Gimana gak takut? Di tengah-tengah hutan, gelap gulita, gak ada sinyal handphone, mau minta tolong sama siapa? Jarang orang yang berani melintas pada malam hari, jarang. Karena riskan sekali di pedalaman. Ini udah malam. Maka saya bilang sama frater Bekti, sekarang sudah jadi imam, tugas di paroki Pasar Minggu. Kita doa rosario. Saya sama dia rosario. Dalam doa saya udah berpikir nanti pasti kita akan tidur ganti-gantian. Saya akan bagi shift tidur gantian 2 jam lah. Biar supaya kita saling menjaga kalau ada ular, hewan buas, atau ada orang jahat, kita bisa saling menjaga satu sama lain. Namun dalam doa itu ada suara mengaung-ngaung terdengar dari dalam hati. Tenang, jangan takut. Suara itu menenangkan dan meneduhkan sekali. Saudara-saudari, selesai doa, selesai doa. Kami dengar dari kejauhan karena ini di hutan. Jadi dari jauh juga udah kedengeran. Ada deru kendaraan. Kita seneng kan. Ada suara mobil tuh Iya Romo, dia bilang. Kita langsung bergegas keluar dari mobil. Nyalain lampu hazard supaya tahu kalau ada kendaraan yang berhenti. Ibu bapak, posisi kami berhenti persis pas tanjakan. Berulang kali mau mencoba nyalain, malah yang ada mobil semakin mundur. Ini bukan mobil Matic ya. Mobil kami adalah Strada Triton double gardan, double cabin, besar sekali. Lantas ketika mobil ini melintas, kami segera meminta pertolongan. Saudari-saudara, puji Tuhan, syukur kepada Allah, haleluya. Mobil yang melintas ini ternyata mobil dari paroki tetangga. Mobil pastoran dari paroki sebelah. Paroki Wagete namanya. Maka kami minta tolong. Romo itu tanya,
kamu bawa seling gak Luk? Aduh, gak bawa Romo seling. Kami hanya punya tambang kecil, tali tambang kecil, yang buat ngikat drum-drum solar karena kami mau turun ke kota untuk mengisi solar. Jadi tambang-tambang itu kami buka yang ada di belakang untuk derek mobil Strada Triton double cabin. Buat saya ini mukjizat dari Tuhan. Kami bisa sampai di kota, di derek, ada bantuan, malaikat datang dengan hanya menggunakan satu tambang kecil. Saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, firman Tuhan hari ini sungguh-sungguh sangat indah. Para murid mengalami ketakutan yang sangat menggetarkan, menggelisahkan. Ketika di dalam perahu mereka, angin sakal menerpa, mengombang-ambingkan mereka. Mereka takut. Ketakutannya itu udah tingkat dewa, sehingga mereka menjadi halu. Melihat guru Yesus yang adalah gurunya dikira hantu. Ini kan mirip kalau orang takut. Silakan ibu bapak, orang takut, orang yang suka doanya cepet-cepet, coba aja sebut Tuhan, 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 Tuhan. Kayak hantu dengernya ya kan. Kalau doanya kayak begitu, Tuhan, Tuhan, Tuhan. Doa kayak nyanyi rap ya kan. Ibu bapak, saudari-saudaraku yang dikasihi Tuhan, sabda Tuhan sungguh menendangkan dan meneduhkan. Ia bersabda, tenang, akulah ini, jangan takut. Maka Petrus dengan gagah berani dia bilang, Tuhan kalau itu adalah Engkau, suruhlah aku berjalan. Orang berani sekali lagi. Tapi tadi di awal saya sampaikan, seberani-beraninya seorang pemberani, dia punya ketakutannya sendiri. Ketika Petrus sudah melangkah keluar dan jalan di atas air mau menghampiri Yesus, tapi ketika angin menerpa, dia mulai ragu, cemas lagi, sehingga dia tenggelam. Lalu dia berkata, Tuhan tolonglah aku. Dan Yesus kembali mengulurkan tangan dan berkata, mengapa engkau bimbang dan ragu? Saudari-saudara, firman ini pas sekali dengan kita, cocok sekali. Di tengah pandemi saat ini, mungkin kita berteriak dan berkata kepada Tuhan, Tuhan di manakah Engkau? Apakah Engkau tidak berdaya terhadap pandemi yang kami hadapi ini? Problematik yang kita hadapi. Apakah Engkau absen dari penderitaan yang kami alami ini kah Tuhan? Tuhan gak pernah absen ibu bapak saudara-saudari. Ia senantiasa bersama dengan kita dan berkata, tenang, aku ini, jangan takut. Apakah kita mau mengimani firman Tuhan ini? Dan Tuhan menegur Petrus dengan berkata, mengapa engkau takut dan bimbang? Apakah kita tidak lagi takut dan tidak lagi bimbang karena kita mau mengandalkan Tuhan? Saudari-saudara, lagu ini selalu menguatkan saya dalam ketakutan yang menggetarkan. Ketika lagi gelisah, saya teringat akan lagu ini. Semoga ibu bapak, saudara-saudari, apapun ketakutan-ketakutan, persoalan yang kita alami, semoga firman Tuhan, dan melalui lagu ini firman Tuhan sungguh sangat dekat. Dia mengatakan demikian, tak usah ku takut, Allah menjagaku. Tak usah ku bimbang, Yesus peliharaku. Tak usah ku susah, Roh Kudus hiburku. Tak usah ku cemas, Dia memberkatiku. El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa.
Dia besar, Dia besar, El Shaddai mulia, El Shaddai, El Shaddai, Allah Maha Kuasa. Berkat-Nya melimpah, El Shaddai. Semoga kita gak lagi takut, gak lagi cemas, gak lagi bimbang, karena Tuhan senantiasa menyertai kita. Amin.